Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Jamaah VTV, pemirsa di mana saja berada, hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW, berjumpa kembali dengan saya di dalam acara Cahaya Ramadan. Insya Allah bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan keberkahan kehidupan kita dunia dan akhirat. Insya Allah pertemuan kali ini saya akan membahas tentang zakat emas dan perak. Insya Allah membawa berkah. Teman-teman PTV di mana saja berada, umat baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya kita akan buka dalam suatu kitab namanya Kitab Bughyatul Murtasyidin, halaman 98, yang di sini ada kalimat kitab zakat. Episode yang lalu saya membahas tentang zakat mal, dan juga episode kali ini membahas tentang zakat harta. Insyaallah saya akan bacakan daripada dalil Al-Quran yang mengenai dalil bagaimana kita adanya harus mengeluarkan zakat dengan emas dan perak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddah wala yanfa'unaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Surat At-Taubah ayat 34. Insyaallah nanti saya akan bacakan kalimat-kalimatnya atau artinya di dalam ayat suci Al-Quran tadi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman VTV di mana saja berada, pemirsa, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengeluarkan zakat emas dan perak ini sudah dari dahulu zakatnya di zaman baginda Nabi Muhammad SAW dikeluarkan, karena sebelum ada mata uang yang diciptakan oleh setiap negara yang menjadi jual beli untuk pembayaran adalah dengan emas dan perak. Ini dari zaman dahulu sudah ada pembayaran dengan emas dan perak. Makanya agama Islam mengatur tentang daripada bagaimana mengeluarkan zakat emas dan perak. Insyaallah saya akan sedikit mengulas tentang mengeluarkan zakat emas dan perak tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 34 tadi, insyaallah saya akan merangkan tentang yang pertama adalah ketentuan daripada kita mengeluarkan zakat emas dan perak tersebut, yang sudah diatur oleh para alimil ulama dan juga disahkan oleh negara Indonesia yang kita cintai, bahwasannya dengan adanya pengaturan pengeluaran zakat harta melalui zakat emas ini dan perak, yang pertama menurut hukum Islam adalah ketika sudah sampai ketentuan 1 tahun yang namanya haul emas tersebut. Bagaimana ketentuan 1 tahun mengeluarkan zakat emas tersebut? Apabila seseorang membeli emas 100 gram 1 tahun dari Muharram sampai Muharram, itu sudah terjadi yang dinamakan ketentuan untuk mengeluarkan zakat emas tersebut. Zakat emas tersebut dikeluarkan yang pertama adalah hukumnya 2,5% dari zakat emas yang kita punya. Walaupun zakat emas itu kita taruh tidak dipakai, tetap saja kita harus mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, ketentuannya adalah sudah emas tersebut sudah masuk nisab. Sudah masuk nisab, nisab emas itu 85 gram atau sampai 100 gram. Nah, ini kalau sudah masuk nisab, emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Dihitung dari berapa? 2,5% dari 1 gramnya. Umpama 1 gram tersebut emas adalah 400.000,
per gramnya berarti dikali 100. 2,5% dari 100 gram dikali 400.000 berarti 1 juta terhitung yang dikeluarkan zakatnya dari 1 gram 400.000. Jadi setiap kita mempunyai emas yang sudah nisab 85 gram itu wajib mengeluarkan 2,5% zakat yang dinamakan zakat emas ataupun zakat perak. Yang tadi saya bahasakan 2,5% ini adalah nisab dari zakat emas dan perak tersebut. Jamaah, teman-teman VTV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih mengingat lagi tentang daripada bagaimana kita harus mengeluarkan zakat. Catatan, ketika kita mengeluarkan zakat itu sesuai dengan harga emas yang dulu kita beli di tahun yang lalu, tapi kita mengeluarkan zakat, upamanya zakat tahun lalu kita beli emas 400.000, tapi hari ini menjual emas harga 500.000, tetap aja itu dihitung yang dinamakan harga yang sekarang. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh dikutip dari kitab Juhalul Ali, Izabatul Ali dari Profesor Dr. Izabah Ali, bahwasannya ketika kita mengeluarkan zakat emas tersebut sesuai dengan tahun yang kita keluarkan harganya gitu. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yanfaqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna, wahai orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak wala yang faunaha, dan tidak menafkahkan emas dan peraknya fisabilillah di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, kasihlah kabar bagi orang-orang yang tidak menafkahkan hartanya berupa emas dan perak di jalan Allah, kasihlah kabar apa? Bi'azabin alim, akan mendapatkan azab yang subhanallah keji dan nyata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dasar daripada haruslah kita mengeluarkan zakat harta kita yang berupa emas. Jangan sampai kita emas tumpuk-tumpukan tapi tidak bisa kita keluarkan dengan secara hukum agama Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam kitab Bughyatul Murtasidin ini, Nabi bersabda bahwasannya ketika seorang manusia dia Islam, terus dia tidak mengeluarkan emas dan peraknya untuk berzakat sesuai dengan aturan agama, maka emas dan peraknya itu akan dibikin oleh Allah keping-kepingan. Yang keping-kepingan tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan setelah kepingan tersebut menjadi panas dan membara, itu akan disetrika kepada siapa? Kepada orang yang tidak melakukan zakat harta tersebut. Ditriska dari dahinya sampai punggungnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kalau kita punya harta, kita sedekahkan, kita infakkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana daripada ayat yang tersirat dalam surat At-Taubah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat, karena waktu juga yang memisahkan kita untuk menyelesaikan episode kali ini. Mudah-mudahan puasa kali ini ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari akhir di bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.